Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang menggambar proporsi manusia, ya. Di sini penting untuk digunakan. Apa itu menggambar? Secara umum, pengertian menggambar adalah kegiatan menorehkan pensil atau pewarna di atas media kertas. Sedangkan pengertian secara khusus, menggambar adalah kegiatan-kegiatan membentuk imaji dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat dengan membuat tanda-tanda tertentu di atas permukaan media dengan mengolah goresan dari alat gambar. Gambar merupakan karya seni rupa dua dimensi yang berfungsi untuk menerangkan ataupun menjelaskan sesuatu. Menggambar menurut beberapa ahli, definisinya adalah menurut Edgar Degas, pengertian menggambar adalah ekspresi langsung dan spontan dari seorang seniman. Ia juga berpendapat bahwa pengertian menggambar merupakan sebuah bentuk tulisan yang mengungkap kepribadian seniman yang membuatnya. Sedangkan menurut Sumanto, pengertian menggambar adalah proses menciptakan gambar dengan cara menggoreskan benda-benda tajam seperti pensil atau pena pada bidang datar, misalnya permukaan papan tulis, kertas, ataupun dinding. Menurut Effendi, pengertian menggambar dan melukis merupakan perwujudan bayangan angan-angan ataupun suatu pernyataan, perasaan, atau ekspresi dan pikiran yang diinginkan. Perwujudan tersebut dapat berupa tiruan objek ataupun fantasi yang lengkap dengan garis, bidang, warna, dan tekstur dengan sederhana. Sedangkan menurut Sinduardarsono Sudjoyono, pengertian menggambar merupakan proses jiwa dan tidak hanya berdasar apa yang dilihat mata saja. Karier bidang dari keterampilan skill menggambar ini nanti bisa diaplikasikan dalam ilmu-ilmu di DKV atau di apapun, misalnya animator, desain grafis, editor, desain game, special effect produksi, storyboarder, desain busana, desain armada, desain interior, desain eksterior, dan sebagainya. Tujuan pembelajaran di kali ini adalah kita akan menganalisis tahapan rumusan menggambar proporsi manusia dengan benar, menyimpulkan keterampilan yang harus dimiliki ketika praktik menggambar proporsi manusia dengan tepat, mempraktikkan menggambar proporsi manusia dengan menerapkan tahapan rumusan dengan tepat. Nah, materi pembelajaran di sini ada pembingkaian atau framing yang sudah diulas dahulu, proporsi manusia atau rumusan tahapan-tahapan manusia, mempelajari anatomi manusia, komponen tubuh manusia, apa itu sketsa, dan terapan seni rupa. Framing bisa dipahami seperti arti harfiahnya, yaitu pemberian bingkai. Dalam desain grafis, framing umumnya dilakukan terhadap objek visual seperti gambar atau foto, namun sejatinya secara sadar atau tidak dengan memberikan border atau highlight pada teks, kita telah melakukan framing. Framing seperti di gambar bisa dilihat di dalam buku, kita meletakkan sebuah frame di depan mata kita menuju ke objek. Lalu kita mengambil pensil sebagai untuk ukuran dialihkan ke media gambar. Di sini Anda bisa lihat teknik pengukur perbandingan supaya proporsinya nanti jelas. Sedangkan proporsi, apa sih proporsi? Proporsi atau kesebandingan adalah hubungan ukuran dalam satu keseluruhan, yaitu perbandingan panjang, pendek, besar, kecil dengan bagian lain atau bagian satu dengan keseluruhan. Dengan demikian, proporsi tubuh manusia berkaitan dengan ukuran bagian-bagian tubuh seperti perbandingan dada dengan perut atau pinggul dan sebagainya. Hubungan ukuran itu juga dapat berarti perbandingan antara panjang atau tinggi bagian kepala dengan tinggi keseluruhan tubuh. Belajar proporsi manusia dengan langkah pengamatan terhadap proporsi pada manusia, lalu pengamatan terhadap proporsi normal manusia biasa, lalu ada
pengamatan terhadap proporsional ideal manusia dewasa, lalu pengamatan terhadap proporsi manusia dewasa dengan anak. Nah, di sini dari buku yang dipelajari, ideal proportion at various X atau proporsional ideal pada berbagai usia. Dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 15 tahun, 19 tahun ke atas, ini nanti ada fase-fase, itu perkembangan atau metamorfosis, di situ punya rumusan tersendiri. Contohnya proporsional ideal pada pria. Di sini Anda bisa melihat perbagian dari tampak depan, tampak samping, tampak belakang. Ini ternyata secara visual atau secara hasil foto ataupun rekam medik, di sini kita dapat melihat dengan bagian-bagian yang ada. Nah, di sini ada proporsional ideal pada wanita. Ini berbeda dengan bentuk dari anatomi laki-laki. Nah, di sini ada standar, ada yang menggunakan rumusan 8 kepala manusia, ada 8,5 kepala manusia, terus ada yang 9 kepala manusia. Itu dihitung dari kaki sampai ke atas. Kalau kita rumuskan dibagi berdasarkan rumusan head people atau kepala manusia, ini bisa berapa kali kepala manusia sebagai ukuran awalnya. Kita akan coba melihat tutorial yang ada di link ya. Di sini nanti kita akan melihatnya. Ya, oke. Masih membahas tentang rumusan menggambar head people. Ini kita belajar bersama dari Isa Horek Art ya, di YouTube. Di sini tentang perbedaan rumusan kepala manusia dewasa dan bayi. Di sini tertera tampak depan. Pertama membuat lingkaran, sama lingkarannya sama. Lalu letak alis. Adalah dengan rumusan 50% 50%. Perbandingan atas dan belakang. Berarti letak mata berada di garis tengah dari lingkaran yang ditambah 1/3 bagian. Oke. Untuk telinga sejajar dengan mata dan hidung. Oke. Berarti rumusan dewasa sudah bisa dipahami. Kalau dewasa tadi ditambahi 1/3 bagian, ini lebih pendek. Nah, oke. Ambil setengah sama. Oke, ada garis bantunya. Di sini kepala atas 60%, letak mata tepat di garis 60% dari atas. Ya, hidung, mulut berada di lingkaran awal. Ya. Oke, telinga sedikit dengan perbandingan 60% 50%. Ini face dari baby face nya sudah kelihatan ya.
di sini dipraktekkan juga dengan 55% banding 45%. Ya, otomatis di sini face-nya akan lebih umurnya bertambah dari baby face. Nah, akhirnya menjadi rumusan anak-anak. Oke, itu tadi tampak depan, sekarang tampak samping. Di sini wajah anak-anak condong ke dalam, semakin dewasa menjadi segaris dengan dahi. Nah, tadi dari depan sudah dipraktekkan dengan 50% untuk dewasa, sedangkan untuk bayi adalah 60% 40%, anak-anak 55% sama 45%. Ya. Nah, yang tengah-tengah anak-anak yang di situ dewasa, perbedaannya dewasa, remaja, dan bayi, atau dewasa, anak-anak, dan bayi. Ini mencoba menggambar dengan posisi tubuh atas, perbandingan kepala dengan badan, tapi setengah badan. Dewasa, terus remaja. Nah, sekarang
menuju ke bayi. Detailing dari gambar, kalau tadi sketsa dengan biru, sekarang dengan ditegaskan dengan warna hitam. Ya, dewasa, remaja, anak-anak atau bayi. Demikian tadi, jadi tutorial ini menambah wawasan kita, membedakan antara rumusan kepala dewasa, remaja, dan bayi. Jangan lupa subscribe Isa Huruf Art. Demikian KBM hari ini, kita lanjutkan untuk menganalisa sesuai dengan instruksi di tujuan pembelajaran. Demikian, terima kasih.